Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas final Teknologi Pembelajaran dosen pengampu Rosmalina Kemala, Eskom MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 10519111521. Baiklah, pada soal pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi pembelajaran menurut para ahli dan juga media pembelajaran menurut para ahli. Untuk teknologi pembelajaran, menurut Scarlett, teknologi pembelajaran adalah teknologi yang berfokus pada perbaikan keterampilan dan kelompok kerja daripada perkakas dan mesin. Sedangkan menurut Heineck, Maldon, dan Russell, teknologi pembelajaran adalah implementasi ilmu tentang proses pembelajaran terhadap tugas efisien pengajaran. Menurut AICTE 2004, teknologi pembelajaran adalah studi dan praktis etis dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan mencipta, menggunakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Sedangkan untuk media pembelajaran menurut para ahli, menurut Saiful Bahari dan Aswan Zain tahun 2022 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Gus Linda dan Rita Kurnia tahun 2008 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima agar dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa. Dan yang terakhir, menurut Khairuddin tahun 2017 mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima serta membantu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran adalah disiplin ilmu yang melibatkan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi teknologi dan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Sedangkan untuk media pembelajaran adalah segala bentuk alat yang digunakan dalam proses penyaluran atau penyampaian informasi. Ini termasuk peralatan fisik, materi, dan perangkat lunak yang membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun hal yang membedakan antara teknologi pembelajaran dengan media pembelajaran, di sini saya akan jelaskan secara skala, tujuan, dan kemampuan. Untuk skala, teknologi pembelajaran lebih luas dalam mencakup aspek desain dan pengembangan, sedangkan untuk media pembelajaran lebih fokus pada peralatan fisik dan peralatan perangkat lunak yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Untuk tujuannya, teknologi pembelajaran bertujuan untuk mendesain dan mengembangkan teknologi yang mendukung pembelajaran. Sedangkan untuk media pembelajaran bertujuan untuk menyajikan informasi pelajaran dengan menggunakan berbagai alat. Dan yang terakhir, secara kemampuan. Teknologi pembelajaran memiliki kemampuan lebih dalam mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran, termasuk analisis, desain, dan evaluasi. Nah, untuk media pembelajaran lebih fokus pada penggunaan alat-alat yang ada untuk menyampaikan informasi tambahan yang dapat membantu tugas. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Ada beberapa alasan mengapa teknologi pembelajaran sangat penting di era digital. Yang pertama, aksesibilitas dan keterjangkauan. Teknologi pembelajaran memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Yang kedua, pengayaan pembelajaran. Berbagai teknologi seperti video pembelajaran, simulasi interaktif, dan konten multimedia dapat menghidupkan pembelajaran. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit untuk dicari yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi yang interaktif dan mendidik membuat pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Misalnya, penggunaan permainan pembelajaran seperti game, basic learning dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran membantu siswa mengembangkan keterampilan
digital yang penting untuk sukses di era digital saat ini dan di era yang akan datang. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri. Teknologi memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri seperti manajemen waktu, pemecahan keterampilan penelitian. Mereka dapat mengakses materi belajar secara mandiri dan memilih cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang terakhir, mengembangkan pendidik yang berkelanjutan. Teknologi juga penting untuk mengembangkan profesional pendidik, termasuk pelatihan yang berkelanjutan, webinar, dan sumber daya pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa Prodi PAI dalam mengembangkan kompetensi pedagogi, profesional, dan sosialnya. Nah, untuk peningkatan kompetensi pedagogi, teknologi pembelajaran membantu dalam meningkatkan kompetensi pedagogi mahasiswa melalui berbagai cara. Misalnya, mahasiswa dapat menggunakan berbagai media pembelajaran seperti PowerPoint, audio, video, dan teknologi lainnya untuk membantu pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan kompetensi profesional. Teknologi pembelajaran juga membantu dalam meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan teknologi untuk mengakses berbagai sumber belajar online. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap harus belajar dan mengembangkan wawasan, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan relevan dalam perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, peningkatan kompetensi sosial. Variasi dalam pembelajaran, penggunaan teknologi membawa variasi di dalam proses pembelajaran, membuatnya lebih menarik dan interaktif. Hal ini dapat meningkatkan minat dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran PAI, yang pada akhirnya dapat memperkuat sosialnya. Baik, lanjut di pertanyaan keempat, yaitu tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi di sekolah-sekolah. Yang pertama, banyak sekolah di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam hal infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang lambat atau tidak ada sama sekali, serta perangkat keras yang tidak memadai. Hal ini menghambat proses pembelajaran yang efektif dan juga menyeluruh. Yang kedua, banyaknya guru dan siswa yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan perangkat teknologi dan pemeliharaan infrastruktur seringkali memerlukan biaya yang tinggi yang menjadi kendala bagi banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Dan tantangan yang terakhir yaitu pencemaran informasi. Dengan banyaknya informasi yang tersedia secara online, siswa seringkali kesulitan untuk memilih informasi yang akurat dan juga relevan, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran. Adapun solusi dari tantangan yang sudah tadi dijelaskan, yang pertama meningkatkan akses teknologi untuk semua siswa dengan menyediakan ruang komputer, akses internet di sekolah, perangkat teknologi yang terjangkau untuk siswa yang kurang mampu dapat membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, termasuk pelatihan tentang penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Dan yang terakhir, menanamkan literasi digital sejak dini kepada siswa agar mereka dapat mencari informasi, menganalisis, dan menggunakan informasi secara bijak. Pertanyaan terakhir, contoh penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran PAI. Menurut saya, contoh penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran PAI seperti di dalam proses perkuliahan, terkadang ada dosen yang berhalangan untuk melakukan proses perkuliahan secara offline, maka opsi yang dipilih adalah perkuliahan secara online ataupun daring, yang dimana di dalam proses perkuliahan secara online ataupun daring membutuhkan aplikasi seperti Google Meet dan juga Zoom ataupun perangkat bantu lainnya di dalam proses pembelajaran, yang menurut saya cukup membantu agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik walaupun secara online. Baiklah, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada final teknologi pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kita tentang teknologi pembelajaran. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.